Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Selamat malam semuanya. Pada semuanya. kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang supervised learning, Yaitu salah yaitu satu salah satu jenis pembelajaran pembelajaran dalam machine learning atau atau pembelajaran pembelajaran mesin. dalam Dalam presentasi ini, kita akan membahas kita akan membahas mulai dari konsep dasarnya, jenis-jenisnya, jenis-jenisnya, alur kerja, alur kerja, algoritma yang algoritma yang sering digunakan, untuk hingga contoh implementasi dan studi kasus sederhana. sebelum itu Sebelum itu, kita izinkan memperkenalkan kami untuk anggota untuk kelompok anggota yang kelompok. Ada yang pertama saya, Badrun, kemudian yang kedua ada Khairuddin Budiman, ketiga dan yang ada ketiga ada Muhammad Effendi Yusuf. E. Machine learning adalah Machine learning adalah kemampuan komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. salah satu Salah jenis satu jenis machine learning yang paling populer adalah supervisor supervised learning atau dalam bahasa Indonesia disebut pembelajaran pembelajaran terawasi. dalam metode Dalam metode ini, data setiap data memiliki pasangan input dan output yang sudah diketahui, data disebut data berlabel. model akan Model belajar akan belajar memetakan hubungan antara input, misalnya jam belajar, dan IPK dengan output, misalnya lulus atau tidak lulus. tujuannya agar Tujuannya agar model dapat memprediksi hasil baru secara secara otomatis otomatis berdasarkan berdasarkan hasil pola dari data sebelumnya. jenis Jenis supervisor supervised learning. jenis Jenis supervisor supervised learning terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah regression, di mana di outputnya mana berupa outputnya nilai berupa nilai kontinu kontinu, seperti angka seperti angka, contohnya memprediksi harga rumah, suhu suhu udara udara, atau berat atau badan berat badan seseorang. seseorang. Yang kedua Yang adalah kedua adalah classification, jika yaitu jika outputnya outputnya berupa berupa kategori atau kategori kelas atau kelas, email contohnya spam email atau spam tidak atau spam, tidak spam, lulus atau lulus tidak atau lulus, tidak lulus, atau sakit penyakit positif dan dan negatif. negatif. Alur kerja Alur kerja supervised learning. supervised learning. Alur kerja Alur kerja supervised learning supervised terdiri learning dari terdiri beberapa dari tahap. beberapa tahap. Pertama Yang ada pertama ada data collection. kita Kita mengumpulkan mengumpulkan data yang sudah label. memiliki label. Kemudian train Kemudian train, test, split. data dibagi Data dibagi menjadi data dua, data untuk untuk melatih model dan data untuk model. menguji model. Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga ada training, belajar model belajar dari pola data. dan yang Dan keempat yang keempat, evaluation evaluation. model diuji Model diuji untuk melihat seberapa seberapa akurat. akurat prediksinya. Yang Dan yang kelima ada kelima ada jika deployment. Jika bagus hasilnya model bagus, model bisa digunakan untuk memprediksi baru data baru di dunia nyata. gambaran Gambaran sederhana. sederhananya, kita mengajarkan komputer seperti kita mengajar siswa. Lalu kita Lalu kita beri ujian untuk mengukur pemahamannya. algoritma paling Algoritma populer paling populer dalam supervised learning ada banyak. Algoritma yang digunakan diantaranya decision tree decision tree berbentuk pohon keputusan dan mudah dipahami. SVM SVM atau support vector machine dari yang garis mencari garis pemisah terbaik. pemisah terbaik antar kelas. Kemudian K Kemudian K, nearest for neighbors, menentukan kelas berdasarkan data yang paling mirip di sekitarnya. Dan yang terakhir, linear regression yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik. set Setiap algoritma. algoritma memiliki keunggulan tersendiri dan cocok digunakan untuk kasus yang berbeda-beda. Misalnya itu contoh aplikasi di dunia nyata. Yang pertama deteksi spam, klasifikasi email berdasarkan teks, header, dan metadata. Kemudian ada prediksi harga rumah. Regresi menggunakan fitur lokasi, luas, dan fasilitas. Kemudian diagnosa penyakit, klasifikasi berdasarkan rekam medis dan hasil lab. Kemudian ada rekomendasi produk, kombinasi klasifikasi, dan regresi untuk personalisasi. Gak usah, bisa ya, skip. Langsung dulu. Ini kak, ya. Sebenarnya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari supervised learning yaitu akurasi tinggi jika laporan benar, mudah diukur dan dievaluasi, cocok untuk tugas repetitif dan jelas. Kekurangannya yaitu memerlukan data berlabel banyak, proses lebih mahal dan memakan waktu, resiko overfitting jika dataset kecil. Yaitu implementasi praktis regression. Di sini menggunakan dataset sederhana yaitu usia, pendapatan, dan beli komputer. 0 bernilai muda, dewasa bernilai 1, dan 2 bernilai tua.
pendapatan menurut dunia rendah satu dan dua menjadi tinggi dan beli komputer jika nol tidak jika satu iya. Dari hasil akurasi dan metrik lain muncul output. Kayak lupa ini Pak. Saya masih clear. Kok tak potong lagi? Kita bangun classification. Tujuan program ini yaitu untuk memprediksi apakah seseorang akan membeli komputer berdasarkan usia dan pendapatan. Dan pada hasilnya yaitu akurasi untuk orang dengan pendapatan tinggi yaitu satu maka hasilnya adalah iya untuk membeli komputer. Artinya model memperkirakan bahwa orang dewasa dengan pendapatan tinggi kemungkinan besar membeli komputer. Soalnya adalah kesimpulan dari basic cleaning yaitu menggunakan label. Menggunakan label semakin tinggi labelnya maka akan lebih baik. Yang kedua yaitu adalah praktek. Kita ikuti alur untuk pemeriksaan, kemudian kita training dan evaluasi. Setelah semuanya baru kita deployment. Rekomendasi kumpulkan data berkualitas, lakukan cross validation dan pantau model untuk menghindari degradasi performa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.